Jadi nantinya keinginan pabrik, di mana pabrik menginginkan umbi porang yang berusia 3 musim atau 2 musim ke atas, itu tentu nanti akan berseberangan, tidak sejalan dengan realita dari petani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman petani porang khususnya, melanjutkan dari video sebelumnya tentang budidaya porang, dan khususnya masih melanjutkan tanggapan atau sudut pandang Aksara Agro & Farm terkait podcast atau talk show kemarin antara salah satu pabrik porang dengan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. Nah, yang kami sampaikan melalui video kali ini itu tentang ini teman-teman. Apakah harga porang itu dipengaruhi kualitas glukomanan? Nah, jadi memang nanti apakah kualitas porang itu akan meningkatkan harga. Nah, petani porang tentu sudah cukup paham ya tentang harga porang itu pasti berbeda-beda. Yang pada umumnya kita jual ke pabrik, itu pun nanti pabrik ada yang versi mitra pabrik dan non mitra pabrik, itu harganya juga berbeda. Tentu masih tinggi harga yang mitra pabrik, itu teman-teman sudah menonton video sebelumnya versi dari Aksara Agro & Farm. Nah, kemudian kalau kita jual ke tengkulak itu lebih murah juga dibandingkan pabrik, teman-teman. Nah, pada saat seperti tahun 2022 ini, saat harga umbi porang murah, itu makin banyak industri rumahan atau home industry yang membuat umbi porang menjadi chip kering. Baik itu masih jemur matahari maupun oven manual, teman-teman. Nah, jika kita bicara kualitas porang yang mengandung glukomanan tinggi, itu jika umbi porang yang ditanam lebih dari 2 tahun, teman-teman. Nah, sebelumnya kita juga pernah buat video bahwa memang yang menentukan harga berbeda itu, satu sisi ada petani porang yang menganggap aneh kenapa pembeda harga itu kok dari lahan registrasi dan non lahan registrasi. Harusnya kan yang membedakan harga porang itu justru dari kualitasnya, bukan dari lahan registrasi dan non registrasi. Nah, terkait kualitas porang itu, makanya jika kita idealnya, ya ini teman-teman, idealnya terhadap kualitas, jika kita menanam bibit dari umbi, yaitu panennya 2 tahun, itu agar kualitas glukomanannya itu tinggi. Tapi jika kita tanam dari bibit katak, itu panennya 3 tahun. Nah, pabrik porang itu rata-rata membuat dari 1 kg umbi porang, kalau di Indonesia ya teman-teman, itu menghasilkan 60 gram tepung glukomanan. Itu yang kadar kemurnian 85%, teman-teman. Nah, tapi kalau di Jepang itu bisa kalau tadi itu 60 gram tepung glukomanan dengan kemurnian 85% dari 1 kg umbi, itu berarti hanya 6%, teman-teman. Nah, tapi kalau di Jepang itu sudah bisa 10-11% tepung glukomanan yang dihasilkan dari 1 kilo umbi porang, teman-teman. Bahkan sebaiknya memang bobot porang umbi itu jangan terlalu besar juga, agar menghasilkan glukomanan berkualitas. Nah, itu kan kualitas yang diinginkan dari pihak pabrik. Artinya pabrik melakukan screening atau memfilter, mensortir, itu tentu inginnya agar pabrik itu tidak rugi terlalu banyak. Tentu dalam hal mengolah tepung glukomanan, mereka membuat syarat-syarat seperti itu. Dan ini bisa jadi bukan semua pabrik seperti ini ya. Mungkin hanya pabrik tersebut yang menyampaikan saat podcast atau talk show. Nah, wajar itu jika pabrik memang ingin mendapatkan umbi porang dengan kualitas glukomanan yang bagus. Nah, cuman yang menjadi realita di petani desa seperti saya ini atau petani akar rumput seperti ini, itu apakah ada perbedaan harga umbi porang dengan parameter kadar glukomanan tadi itu. Nah, lalu apa parameter yang menunjukkan kadar glukomanan porang tinggi atau rendah? Apakah cukup dengan berat basah umbi panen porang saja atau ada parameter lain? Nah, atau perlu adanya wawancara antara pabrik dengan petani. Misalkan ditanya, ini umbi berapa musim dan sebagainya. Nah,
Kalau petani itu langsung menjual ke pengepul, tentu pengepul biasanya akan memukul rata untuk harga, tidak peduli itu 1 musim 2 musim, yang jelas dari berat kemudian nanti dikurangi rendemannya berapa persen, seperti itu. Tapi jika langsung dijual ke pabrik, harusnya pabrik itu bisa membedakan antara umbi berkualitas dengan yang kurang berkualitas. Jadi biasanya yang seperti ini tuh justru yang petani mitra yang akhirnya mendapatkan prioritas, karena petani mitra itu sudah beli bibit porang ke pabrik lebih mahal dibandingkan beli bibit ke petani biasa. Dan biasanya pabrik punya prioritas mulai dari SOP tanam dan sebagainya. Dan mungkin pabrik juga sudah membuat standar umbi porang yang berapa musim yang bisa dijual ke pabrik. Nah, seiring dinamika industri pabrik porang, mungkin setahun yang lalu bahkan mungkin tahun ini pabrik masih agak memberikan kelonggaran. Mungkin berat 1 kilo saja sudah cukup diberikan ke pabrik, atau bahkan ada yang berat kurang dari 1 kilo sudah bisa dijual ke pabrik. Tetapi kemungkinan pada tahun mendatang itu pabrik semakin ketat dalam mensortir umbi produksi yang dijual ke pabrik, meskipun itu kepada petani mitra. Kenapa ya? Karena dinamika industri porang itu mengikuti perkembangan zaman, di mana bahan-bahan untuk barang jadi itu diperlukan semakin bagus seperti apa, yang umbi mengandung glukomanan yang tinggi itu seperti apa. Nah, jadi untuk mendapatkan umbi porang yang kualitas glukomanan yang bagus itu ada 3 syarat. Yang pertama itu memang bibitnya harus bagus, kemudian umbi produksi setidaknya itu umur 3 tahun, ukuran umbinya juga jangan terlalu kebesaran. Nah, kalau pabrik yang melakukan podcast talk show tersebut itu tahun-tahun kemarin itu sudah mengekspor tepung glukomanan dengan kadar kemurnian 70% dan 85%. Nah, mungkin kalau home industry itu bisa membuat tepung glukomanan tapi mungkin kadar 70%. Tapi kalau untuk yang 85% itu memang diperlukan teknologi yang mumpuni, teman-teman. Nah, kalau petani seperti kita yang di desa mungkin hanya sebatas kita ya tanam, kalau memang harganya murah dijual, kalaupun harganya murah tapi kita butuh duit ya dijual seperlunya untuk kebutuhan yang kita inginkan, sisanya belum dibongkar. Tapi lain halnya kalau harga panen saat itu umbi itu bagus atau mahal, ya biasanya ukuran 1 kilo up itu semuanya dipanen dikirim ke penjual semua, teman-teman. Itu biasanya prinsip dasar oleh petani desa pada umumnya, tanpa memperhatikan ini 3 musim, 2 musim atau seperti apa. Jadi nantinya keinginan pabrik, di mana pabrik menginginkan umbi porang yang berusia 3 musim atau 2 musim ke atas, itu tentu nanti akan berseberangan, tidak sejalan dengan realita dari petani. Yaitu tadi, petani pun akan membongkar umbi itu tergantung harga porang. Nah, kalau memang petani itu sudah butuh uang, misalkan porangnya itu dari bibit katak di musim pertama, ya dia terpaksa akan menjual umbi mininya itu, dijual sebagai bibit umbi mini, bukan sebagai umbi produksi. Itu realitanya seperti itu. Perputaran yang untuk urusan dapur masing-masing. Nah, jadi itu sudut pandang dari Aksara Agro and Farm terkait masih menanggapi podcast salah satu pabrik tersebut, karena kualitas glukomanan yang bagus itu untuk umbi porang usia 2 tahun ke atas, dan itu tentu nanti akan berseberangan dengan realita di petani akar rumput, teman-teman. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.